Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta Pejernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada. Pada perjumpaan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan materi taujih ruqyah secara singkat terkait tips untuk mengatasi kegalauan hati. Setiap diri kita tentunya pernah merasakan keresahan dalam hati kita, rasa tidak tenang, galau, dan ini boleh jadi akan mempengaruhi ketenangan hidup kita. Terganggu konsentrasi kita dalam menjalani aktivitas. Dan berbicara kegalauan di hati, minimal ada dua faktor yang membuat hati kita galau, hati kita tidak tenang, hati kita resah dan gelisah. Faktor yang pertama, ada faktor penyebabnya, dan faktor kedua boleh jadi datang tiba-tiba. Kegelisahan, keresahan, ketidaktenangan hati kita karena faktor yang pertama, adanya penyebab, besar kemungkinan karena sifat hubud dunia dalam diri kita. Cinta dunia yang berlebihan, orientasi hidup hanya untuk dunia, berkeinginan harta kekayaan, harta dunia, keuntungan yang besar dari hasil usaha perniagaan, berkeinginan jabatan yang tinggi, naik jabatan sesuai apa yang diharapkan, kemudian tidak terrealisasi, tidak tercapai, kemudian galau hati, resah, ada kesedihan yang mendalam. Ini yang menjadi faktor pemicu, faktor penyebab karena orientasi kita kepada dunia, hubud dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau memberikan nasihat kepada kita, dan ini luar biasa. Bagi saya ini menjadi pedoman dalam menjalani hidup agar tidak hubud dunia, agar senantiasa tenang di dalam hati. Ini tips yang pertama. Rasulullah berkata dalam satu sabdanya, "Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Siapa yang orientasinya dalam hidup ini kepada akhirat, maka akan dijadikan lapang hatinya, lapang dadanya, kaya hati. Wa jama'alu samlahu, urusannya dipermudah. Wa'atid dunya wa hiya raghimah, dan dunia yang tunduk kepadanya, bukan dirinya ditundukkan oleh dunia. Kemudian Rasulullah melanjutkan dari rangkaian hadis yang cukup panjang ini, sebaliknya, kalau tadi yang pertama, siapa yang berorientasi kepada man kanatil akhirah, pada akhirat, maka akan dijadikan kaya hatinya, kalbunya, lapang dada, lapang hati. Kemudian wa jama'alahu samlahu, urusan dipermudah, wa'ati dunya wa hiya raghimah, dan dunia tunduk padanya. Dan Rasulullah melanjutkan, sebaliknya, man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia yang menjadi orientasi dalam hidupnya, farraqallahu amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan keduniaannya ini. Maka janganlah kita menjadi seorang hamba, seorang manusia yang orientasinya hanya kepada dunia. Jangan menjadi orang yang hubud dunia. Rasulullah pada lanjutan hadis ini telah jelas mengingatkan kita, siapa yang berkeinginan kepada dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya itu.
tidak akan terwujud. Lanjutannya dari sabda Rasulullah SAW ini, wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran dalam hatinya, dalam kalbunya, sempit di dadanya. Inilah pemicu dari kegalauan dalam hatinya, dalam kalbunya. Jadi tidak tenang. Dan ditutup pada rangkaian hadis ini, nyata Rasulullah SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan jika dia memperoleh dunia, itu pun hanya sekedar secuil saja. Hanya sekedar saja. Karena itulah, para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel, rahimakumullah, mari kita sikapi hidup di dunia ini agar ada ketenangan dalam kolbu kita. Itu kita harus jadikan orientasi aktivitas kehidupan kita di dunia ini, orientasinya pada man kanatil akhirah hammahu. Kita hanya berorientasi kepada semuanya lillah, karena Allah, pada akhirat. Dan faktor yang kedua boleh jadi adalah faktor tiba-tiba datang kegalauan itu. Kegalauan di hati itu tiba-tiba muncul. Nah, ini harus diantisipasi. Apa penyebabnya? Boleh jadi ini karena adanya dosa-dosa di dalam diri kita. Dosa-dosa masa lalu yang kita lakukan. Kita belum bertaubat, kita belum menyempatkan taubat dan nasuha, memohon ampun kepada Allah. Ini membuat keresahan, kegalauan, gundah gulana di dalam hati kita yang kadang datang tiba-tiba. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah memberikan resep bagaimana agar terhindar dari kegalauan yang terkadang hadir atau datang secara tiba-tiba ini. Beliau memberikan tipsnya. Yang pertama, perbanyaklah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Dan yang kedua, perbanyaklah mengingat Allah, zikrullah. Dengan berzikir, insyaallah hati kita akan tenang. Dan yang ketiga, rutinlah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Seperti halnya sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan dan juga pada tayangan sebelumnya. Untuk membaca Al-Quran, janganlah menunggu luangnya waktu kita, tapi yang benar adalah luangkan waktu dalam 24 jam untuk membaca Al-Quran. Dan yang keempat, perbanyak kuantitas maupun kualitas untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Taimiyah memberikan tips yang terakhir agar kegalauan yang datang tiba-tiba itu cepat sirna adalah janganlah mengadukan masalah itu kepada manusia lewat media sosial, medsos. Curhat kepada seseorang, sahabat, ya, atau kepada keluarga, tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an surah Yusuf pada ayat 86 Allah menyatakan dengan jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamasku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini petikan dari rangkaian ayat dalam Al-Qur'an surah Yusuf ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam menerima berbagai ujian, berbagai cobaan, ya. Maka satu kalimat petikan yang diabadikan dalam Al-Quran, Yusuf alaihissalam curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 86, bahwa sesungguhnya aku hanya mengadukan kesulitan diriku dan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa ambil dan kita praktekkan dari dua tips dalam menghadapi kegalauan ini, baik kegalauan hati yang ada faktor penyebab karena hubud dunia maupun kegalauan hati yang datang tiba-tiba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.